Langsung aku. Oh. Assalamualaikum Pak Subki. Waalaikumsalam Pak Hajri. Sehat nggih? Alhamdulillah. Gimana kabar di Jogja? Alhamdulillah. Masih merah ya? Masih ya Pak? Oh, tinggi banget berarti ya? Nggih. Di sini juga. Cuma ininya udah dicabut, lockdownnya udah dicabut hampir 1 minggu yang lalu. Oh, okay. Di Jogja masih lockdown itu yang udah enggak juga ya? Enggak ada lockdown-lockdownan sini Pak. Emang kacau. Belum pulang sama sekali Pak ya? Selama pandemi? Belum. Pulang juga takut. Takut di jalan dan juga pulang juga ya mesti karantina ini untuk keamanan keluarga kan. Jadi ya udah main fitcon aja. Pak Subki mengajar di itu Fakultas Matematika itu. Ya, home base saya Pak. Tapi ini yang hadir di sini lintas fakultas Pak. Ada MIPA, ada Teknologi Industri, Fakultas Ilmu Agama Islam, bukan internasional juga ada. Oh ya. Okay. Pak Subki mengajarnya di itu di FAI apa di home base saya di MIPA Farmasi Pak. Tapi di ngajarnya MIPA, di mana-mana juga. Kalau Fakultas Matematik dan itu kampusnya yang di Tiro apa yang di Kaliurang? Kaliurang Pak, yang di Tiro itu yang hukum, S2 hukum. Oh S2 saja di situ? Pasca sarjana hukum sama kantor badan wakaf sana Pak. Oh, wah, padahal itu ruangannya banyak ya? Oke. Ini kebetulan di sini sudah hadir Pak Dekan Pak. Nanti akan sambutan.
Pak Oh, Aryan. Ji. Pak Ajri. Waalaikumsalam. Gimana Pak Dekan kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak Ajri. Ini di kantor ini Pak Ajri. Wah, kita jadi tahu Iya. kantornya Dubes ini. Kalah sama kantornya ini ya, Dekan. Iya. Jauh Pak Ajri. Ya. Ini saya juga di kantor ini Pak Ajri. Oh iya. Padahal sebetulnya Sabtu nggak ke kantor ya? Sabtu libur. Ya. Kebetulan Sabtu libur. banyak acara juga Sabtu. Iya, betul. Yeah. Terima kasih Pak Ajri waktunya. Sami-sami. Saya juga terima kasih jadi bisa ketemu para mahasiswa. Di sini ini posisi ya Pak Ajri ya, di Lebanon ya, sama-sama lockdown juga ya, kena COVID juga ya? Iya, baru hari Senin kemarin dicabut lockdownnya. Sebelumnya lockdown. Di sini cukup cukup ketat ya. Yang kena denda angkanya nyampe puluhan ribu. Yang kena denda karena pelanggaran lockdown. Di sini lockdown, kendaraan diberlakukan ganjil genap. Terus hanya restoran dan toko-toko yang menyediakan makanan, toko-toko makanan dan obat yang buka. Boleh buka. Ya, yang restoran tempat ini kalau ketika lockdown kemarin ditutup, nggak boleh. Kalau Jogja nggak ada lockdown ini, Pak Ajri? Iya. Semuanya buka. Ya, mungkin penduduknya juga besar ya. Kalau di sini kecil. Sehingga ya negara kecil kan. Dan pendidikannya juga lumayan tinggi, pendidikan rata-rata penduduk. Kalau untuk tujuan studi itu bagus ya Pak Ajri ya? Di sini AUB itu American University of Beirut yang paling tua usianya itu menonjol di kedokteran dan perekonomian. Medicine ya. Universitas tertua di sini 1856. Dua rankingnya berbagi ini antara 200 AUB. Kedokteran dengan ekonomi ya Pak Ajri? Betul, karena di Lebanon ini itu teknologi kedokteran kan tinggi. Maka ada sangat terkenal di Beirut itu wisata wisata kedokteran. Jadi orang sambil jadi turis tapi juga sekaligus berobat. Yang kedua, teknologi perbankan ini nomor satu di Arab. Ya. Ekonomi ya, bidang ekonomi ya. Ya. Walaupun mereka banyak yang bekerja di luar. Di negara-negara Arab Teluk yang kaya itu profesi-profesi modern di bidang perbankan, kedokteran itu banyak orang dari Lebanon. Tapi sekarang kondisinya aman ya Pak Ajri di Lebanon ya? Ya dari saya datang aman aja, tidak ada apa-apa. Ya ada clash di perbatasan antara Israel dan Hizbullah. Ya itu aja yang banyak terjadi.
Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1 siang, acaranya akan kita mulai. Oke. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta rezekinya sehingga kita dapat bertemu dalam kuliah tamu siang hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk rangkaian acara berikutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran oleh Raifi dari Fakultas Ilmu Agama Islam. Kepada Raifi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa'in wa in adri aqrib. Wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamu
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Raifi. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berikutnya yaitu kata sambutan dari Profesor Rianto SPD MSI PhD selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Kepada Pak Rianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Hajrianto Tohari ME Dubes RI untuk Lebanon, Pak Subhi selaku Ketua Panitia mungkin pada acara kuliah tamu siang hari ini, para mahasiswa dan mahasiswi se-UII, ini seingat saya banyak ini Pak Hajri, sekarang yang di link Zoom itu 410, wah luar biasa ya, dan beberapa peserta yang dari luar UI. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hajri atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua peserta kuliah tamu siang hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau ini sebagai Dubes RI di Lebanon. Dan saya lihat topiknya juga sangat menarik ini. Hajri, saya luar biasa, mungkin saya akan mengikuti ini sampai selesai karena saya sendiri juga belum pernah ke Lebanon ya, kayak apa kondisi alamnya, kemudian bagaimana rahmatan lil alamin di Lebanon ya. Ini topiknya seperti itu Pak Hajri. Topik yang dipilih pada siang hari ini ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga ke Pak Hajri dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semua peserta kuliah tamu siang hari ini. Topik ini sama dengan visinya UII. Ini luar biasa topik ini. Visinya UI itu menjadikan UI sebagai kampus ya, sebagai universitas yang rahmatan lil alamin. Mungkin agak gampang ini diterjemahkan ya. Jadi UII ini akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Mungkin begitu cita-citanya Pak Hajri. Dan sehingga kuliah tamu siang hari ini sebagai home base di Fakultas MIPA dan di UI itu kan banyak sekali program studi mulai dari keagamaan yang di FYI, kemudian kedokteran, teknik sipil, teknik industri, psikologi, kemudian hukum, kemudian MIPA sendiri. Jadi komplit Pak Hajri kalau di UI itu memanai rahmatan lil alamin. Jadi mungkin saja ya, mungkin nanti kita akan berguru sama Pak Hajri. Kita supaya bermakna untuk alam, mungkin sesuai dengan bidang ilmu lah. Kalau kita ini kan orang-orang eksak, kimia, farmasi, statistik itu yang di MIPA Pak Hajri, bidangnya. Mungkin kalau sekarang ini bagaimana kita memberikan rahmat untuk alam, ya menjaga lingkungan dengan baik, menjaga flora dan fauna dengan baik, menciptakan kampus yang sejuk, kemudian tidak mencemari lingkungan, gitu. Nah, itu saya kira kemudian global warming, climate change dan seterusnya. Dan ini sangat menarik buat saya kalau ketika kondisi seperti apa ya Pak Hajri akan bercerita di Lebanon ya. Ini terus terang kami sangat tertarik. Bahkan ini menurut saya bisa menjadi satu judul buku ini. Kalau Pak Sufi itu biasanya kan pinter membuat buku ini, akan terbit bukunya ini.
Islam Rahmatan Lil Alamin di Lebanon, gitu ya Pak Sufi judul bukunya ya. Hasil dari diskusi dengan Pak Hajri nanti. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Hajri, terus terang kami dari UII dan semua peserta yang ada siang hari ini itu 416 yang ada di Zoom dan ini bertambah terus ini. Mengucapkan terima kasih atas share ilmu, share pengalaman Pak Hajri, share kondisi lah di Lebanon, kemudian seperti apa tadi disebutkan negara kecil, tetapi kita sama sekali hanya lihat di YouTube. Kadang-kadang saya penasaran dengan Lebanon itu lihatnya di YouTube gitu. Tapi hari ini kita akan mendengarkan secara langsung Bapak Dubes RI di Lebanon, Pak Hajri. Saya kira itu dan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan Pak Hajri dari kami semua, dari Pak Sufi dan semua tim yang ada di UI. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rianto sudah memaparkan kata sambutannya. Baik, pada kuliah tamu siang hari ini, seperti yang kita ketahui, temanya sangat menarik, yaitu Islam Rahmatan Lil Alamin di Lebanon. Wah, ini menarik bukan? Jadi kita bisa mengetahui Islam lebih luas dan lebih detail lagi, tidak hanya di Indonesia, tapi di Lebanon juga. Nah, nanti buat teman-teman mungkin pada saat penyampaian materi memiliki pertanyaan, kita punya sesi tanya-jawab di akhir penyampaian materi, nanti bisa ditanyakan di akhir materi. Dan di sini juga sudah hadir, Alhamdulillah, pembicaranya Bapak Hajrianto Tohari MA, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, dan moderator pada siang hari ini juga Pak Subhi Masoni, SSMA. Baik, langsung saja. Acara kuliah tamu pada siang hari ini saya serahkan ke moderator pada Pak Subhi, kami persilakan. Ya, terima kasih, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida waj'alna minas sholihin. Yang kami muliakan Bapak Hajrianto Yasin Tohari ME selaku Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Lebanon. Yang saya hormati Profesor Yanto selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia yang dalam kali ini mewakili pihak UII. Saya hormati pula Pak Reza Firgiawan dan juga Bu Anisah yang juga hadir, dosen mata kuliah Islam Rahmatan Lil Alamin, karena sekedar menyampaikan Pak Hajrianto dan Pak Rianto bahwasanya ini acara ini yang terselenggara di siang hari ini atau pagi hari ya Pak Hajri ya di Beirut ya ini. Merupakan kuliah tamu yang sebenarnya untuk mata kuliah Islam Rahmatan Lil Alamin, yang mana pada kesempatan kali ini mahasiswa yang hadir dari berbagai program studi seperti ada yang dari kimia, ada yang dari statistika, pendidikan kimia, farmasi, ada yang dari pendidikan agama Islam, hukum Islam, ya, dari teknologi industri lengkap, teknik mesin, teknik kimia, informatika, dan bahkan ada yang dari hubungan internasional. Dan acara ini juga terbuka Pak Hajri, jadi meskipun tajuknya kuliah tamu, tapi beberapa partisipan itu adalah dari pihak luar yang mungkin sangat tertarik dengan tema ini atau mungkin jadi penggemarnya Pak Hajri. Nah, Pak Hajri, Pak Rianto, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, jamaah Zoomiyah yang dimuliakan Allah pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Bella dan sempat diperbincangkan oleh Pak Rianto, bahwasanya perjalanan ini mohon maaf ada suara bocor ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Lebanon
suara saya ngemut. Ya, kalau tadi Pak Rianto sempat menyinggung bahwasanya Lebanon negara kecil tapi juga menarik begitu. Bagaimana kita ketahui Lebanon ini negara yang secara geografis ada di Timur Tengah, kulturnya Arab, tapi tidak Arab-Arab banget begitu ya Pak Azri, karena nuansa Eropanya ini sangat kental sekali. Bahkan Pak Azri dalam beberapa tulisan beliau menyatakan bahwa di Lebanon ini memang Arab, tapi Islamnya tidak begitu mayoritas. Tidak, ya mayoritas iya, tapi tidak begitu dominan. Tidak seperti Saudi Arabia, tidak seperti Mesir, ya, tidak seperti Libya atau mungkin Yaman, Irak dan lain sebagainya. Nah, saya tidak perlu berlama-lama karena di sini Pak Azri sudah hadir dan alhamdulillah beliau menyempatkan kesempatan pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari waktu Beirut ya. Jeda waktunya berapa Pak Azri? 5 jam Pak Azri. 4 jam lebih lambat ya. 5 jam lebih lambat ya. Teman-teman sekalian, kita sekarang terhubung dengan Beirut, Lebanon ya. Jadi Pak Azri tidak di Jogja, apalagi di Indonesia tidak. Pak Azri ada di Beirut, ibu kota Lebanon. Kita, ya ini salah satu hikmahnya pandemi ya, kita bisa terhubung langsung dengan yang jauh gitu. Baik, tanpa berlama-lama kami persilakan kepada Pak Hadrianto Yasin Tohari untuk menyampaikan atau berbagi dengan kami semua terkait dengan Islam rahmatan lil alamin di Lebanon. Kami persilakan Pak Hadri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Rianto PhD, yang saya hormati Pak Subhi SFME selaku moderator, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Matematik dan fakultas-fakultas yang lain dari Universitas Islam Indonesia, para pemirsa, para YouTubiah ya, yang berkesempatan untuk ikut bersama-sama kita belajar bersama pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas izin dan berkenannya pada pagi hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim melalui moda Zoom yang sangat menarik dan mengesankan ini. Tanpa izin dan berkenannya, tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik seperti pada pagi hari ini, waktu Beirut ya. Waktu Beirut memang 5 jam lebih lambat dibandingkan waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas undangan dan kesempatan untuk menyampaikan kuliah umum atau kuliah tamu ya, pada pagi atau siang hari ini. Itu merupakan kehormatan bagi saya, dan untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Nah, saudara-saudara sekalian, Pak Dekan dan Pak Subhi, serta para mahasiswa dan mahasiswi dan pirsawan semuanya, saya sangat sependapat dengan Pak Profesor Yanto PhD tadi yang telah membuka dan mengawali acara ini dengan mengatakan bahwa tema ini sangat menarik, ya. Ya, sangat menarik dan sangat penting untuk melihat bagaimana Islam yang secara ideal itu merupakan rahmat bagi seluruh sekalian alam, hidup di Libanon. Ya. Saya tadinya tidak begitu ingat tema yang diminta oleh undangan. Yang saya ingat hanya Islam rahmatan lil alamin di Timur Tengah gitu. Maka saya kemudian menyiapkan sebuah PPT tentang Islam di Timur Tengah, ya. Tapi belakangan baru saya membaca kembali WA dari Pak Subhi bahwa ya, Islam rahmatan lil alamin di Libanon. Maka saya membuat lagi yang lebih kira-kira dekat dengan yang dikehendaki dan juga kira-kira relevan, ya, dengan para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Ya, karena Libanon seperti tadi disampaikan oleh Pak Subki, ya, ini negara Arab yang agak unik, ya, di tengah-tengah negara-negara Arab yang lain yang jumlahnya 22 negara. Jadi negara yang disebut dengan negara Arab itu adalah 22 negara. 22 negara yang terbentang dari Maroko. Maroko itu di Afrika Utara di ujung paling barat, di bibir Samudra Atlantik, ya. Yang kalau menyeberang cuma pakai ferry itu cuma 2 jam itu sudah nyampe di Spanyol, di Spain, yang dulu diseberangi oleh Jabal Tarik gitu. Sehingga selat itu dinamakan Selat Gibraltar. Ini dari Maroko sampai ke Irak, ya. Dari Maroko sampai ke Irak itu membentang dari barat ke timur, ya. Maka karena Maroko itu terletak paling barat, disebut dalam bahasa Arab itu Maghrib, ya. Maghrib, ya, Maghrib itu Ghorbun, itu Maghribi, maka orang menyebut Arab Maghribi itu Maroko. Kemudian Irak itu Masriki, jadi Arab Timur. Itu dari barat ke timur, dari utara ke selatan, ya, dari Libanon sampai ke Yaman. Libanon di Mediterania, ke Yaman udah Samudra Hindia, ya. Jadi itu membentang yang disebut dengan dunia Arab. Nah, Libanon itu satu di antara 22 negara yang relatif unik, ya. Karena unik itu, ya, Libanon ini boleh disebut sebagai negara Arab yang libur di hari Ahad, gitu, ya. Negara Arab yang libur di hari Minggu. Ya karena semua negara Arab itu kebetulan, ya, sesekuler apapun negaranya itu libur di hari Jumat. Libur di hari Jumat. Nah, satu-satunya negara Arab yang libur di hari tidak Jumat, tapi di hari Ahad, itu adalah Libanon. Nah, kalimat itu sudah menggambarkan keunikan Libanon.
jadi negara Arab yang libur di hari Ahad. Saya pernah menulis artikel judulnya itu, negara Arab yang libur di hari Ahad. Dan juga Libanon itu satu-satunya negara Arab yang presidennya beragama Kristen. Ini juga yang kedua yang menarik. Yang ketiga, Libanon itu negara Arab yang jumlah jumlah umat non-Muslim Kristen itu mayoritas, ya, meskipun bukan sepanjang waktu, karena itu sampai terjadi tahun 60-an atau 70-an. Setelah itu kemudian terjadi pergeseran demografi. Ya. Dulu boleh dikatakan 51 Kristen, 49 Muslim, dengan segala sektenya masing-masing yang banyak sekali. Setelah tahun 80-an, terutama setelah terjadinya perang saudara yang cukup panjang dari tahun 75 sampai 80-an 9, ya. Itu terjadi banyak eksodus, terjadi banyak migrasi dari warga negara Libanon ke luar negeri. Tentu migrasi itu bukan fenomena baru, karena sejak zaman Ottoman dan sebelum Ottoman itu juga migrasi dari Arab Livan. Arab Livan itu untuk menyebut Arab di daerah Livan atau Biladu Syam, ya. Biladu Syam itu nama terkenalnya di barat itu Livan. Itu juga sudah sangat besar yang migrasi ke luar negeri, terutama ke Amerika Latin. Itu terjadi pergeseran demografi yang cukup serius, di mana kemudian perubahan konstelasi penduduk, semula hampir 50-50, sekarang kira-kira 65% Muslim, 35% Kristen. Itu juga sudah membuat Libanon unik itu tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, maka sangat menarik ketika tema ini mengangkat gimana Islam yang rahmatan lil alamin itu hidup di Libanon, kira-kira gitu. Ya, Islam rahmatan lil alamin itu sendiri sudah menjadi jargon dari UII, ya. Ya, itu diambil dari kitab suci Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dari surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya itu surat ke-21, ya. Yang artinya adalah, dan aku Allah tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Ali Audah itu menerjemahkan dengan bahasa yang bagus banget, ya, karena Ali Audah itu sastrawan, ya. Dia menerjemahkan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami utus engkau semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu dia terjemahkan juga dari Yusuf Ali, ya, Abdullah Yusuf Ali, penulis The Holy Quran Text Translation and Commentary, ya. Itu menerjemahkan bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin dengan and we have not sent you except as a mercy to the world. Nah, jadi
Terjemahan yang sangat indah sekali. Nah, tapi lebih bagus lagi catatan atau komentar dari Yusuf Ali terhadap ayat itu. Dia mengatakan di sini sekarang tidak ada soal ras dan bangsa. Tak ada bangsa terpilih atau anak cucu Ibrahim atau anak cucu Daud, orang Hindu, Arya, Varta, orang Yahudi atau Gentile, orang Arab atau orang Ajam, orang Turki atau Tajik, orang Eropa atau Asia, orang kulit putih atau berwarna, Arya, Semit, Mongol, atau Afrika, Amerika, Australia, atau Polinesia, semua manusia dan makhluk-makhluk lain selain manusia yang mempunyai tanggung jawab rohani, dasar-dasarnya berlaku secara universal. Wah, jadi Islam itu dalam tafsiran Yusuf Ali ini begitu universal, begitu universal sebagai as a mercy to the world. Jadi ke seluruh dunia. Nah, sebelum ayat itu sendiri ada ayat 106 ya, yang mendahului ayat tersebut. Inna fi hada labalaghan liqaumi abidin ya. Inna fi hada labalaghan liqaumi abidin. Sungguh dalam Al-Quran ini benar-benar ada peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Itu Yusuf Ali menulis lagi sebagai the culmination of Allah revelation is in the Quran which confirm previous scripture. Yeah. Correct the error which man introduced into them and explains many points in detail for all who seek right worship and service to Allah. Whether they inherit the previous book, people of the book, or not, it is a universal message. Jadi rahmatan lil alamin itu oleh Yusuf Ali diberi tekanan sebagai wahyu Islam itu universal sifatnya. Karena puncak wahyu Allah ialah Al-Quran yang memperkuat kitab-kitab suci sebelumnya, gitu. Memperkuat kitab-kitab suci sebelumnya, membuat koreksi atas kesalahan-kesalahan yang disisipkan manusia ke dalamnya, gitu kan? Jadi corrects the error which man introduce into them. Itu kata Yusuf Ali. Jadi membuat koreksi atas kesalahan-kesalahan yang disisipkan manusia ke dalamnya, serta menerangkan beberapa bagian secara rinci untuk siapa saja, ya. Bagian yang rinci untuk siapa saja, and explains many points in detail for all who seek right worship and service to Allah. Ya, untuk siapa saja yang mencari kebenaran dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah, ya. Baik mereka yang telah mewarisi kitab-kitab sebelumnya, ya. Whether they inherit the previous book, people of the book, or not, it is a universal message. Jadi wahyu itu universal sifatnya. Nah, karena universal ya di seluruh dunia, maka menarik sekali kalau kita ingin melihat bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu dipraktekkan atau hidup, living dan bekerja, walking di berbagai tempat. Jadi Islam yang living and walking itu tadi yang saya sebutkan adalah Islam yang ada dalam kitab suci Al-Quran, yang universal, yang diperuntukkan bagi seluruh alam, yang menjadi rahmat, mercy, ya,
Rahmat itu mercy, kata Yusuf Ali, kasih sayang, gitu kan. Blessing juga bisa ya. Nah, tapi kemudian bagaimana nanti praktek dalam hidup sehari-hari Islam di Lebanon itu menjadi sangat penting. Nah, sehingga dengan demikian memang Islam itu pastilah rahmatan lil alamin. Jadi enggak ada Islam yang enggak rahmatan lil alamin. Ya. Saja kita perlu melihat bagaimana dalam kenyataan Islam itu hidup dan bekerja, living Islam itu ya, Islam yang hidup dan walking Islam yang bekerja. Nah, Timur Tengah itu sendiri ya, apa yang disebut dengan Timur Tengah atau dunia Arab ya, itu sering dipakai secara apa? Secara mutatis mutandis itu ya, sebagai sama. Bahkan bukan hanya dua istilah itu, kadang-kadang tiga. Dunia Arab, Timur Tengah, dan dunia Islam. Nah, itu sering tiga-tiganya ini dipakai secara mutatis mutandis sebagai sama. Orang sering menggunakan kata dunia Arab, itu yang dimaksudkan adalah Timur Tengah. Tapi sering juga orang menggunakan kata Timur Tengah, itu yang dimaksudkan ya dunia Arab. Bahkan seringkali juga orang menggunakan kata dunia Islam, itu yang dimaksud adalah Arab. Ya. Padahal sebetulnya secara teknis tiga-tiganya itu ya beda. Yang pertama dunia Arab, itu yang tadi saya sebut di awal tadi adalah 22 negara. Dari Maroko sampai Irak, dari Lebanon sampai Yaman, Oman ya, sebelah sana. Yang membentang dari itu 22 negara Arab, itulah yang disebut dengan dunia Arab. Warganya disebut sebagai bangsa Arab. Ya, bangsa Arab. Apa yang disebut dengan bangsa Arab? Nah, beda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kebangsaan itu seringkali diidentikan dengan darah, keturunan atau etnis, ya, ethnicity. Tapi bangsa Arab itu tidak. Bangsa Arab itu adalah bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. Nah, itu yang banyak orang yang tidak tahu itu. Jadi bukan bangsa-bangsa yang darahnya Arab. Bukan. Tapi sebetulnya adalah bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. Karena memang bangsa Arab itu definisinya itu. Definisi bangsa Arab adalah bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. Maka dulu Spanyol pada waktu Andalusia, ya, pada waktu dikuasai oleh kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol, itu dulu pakai bahasa Arab, itu termasuk disebut sebagai bangsa Arab. Tapi setelah tidak, ya tidak lagi disebut bangsa Arab. Karena setelah kejatuhan Andalusia ke tangan Isabella yang kawin dengan Raja Oregon itu, kemudian kuat dan berhasil menghapus kekhalifahan di Andalus, maka kemudian bahasa Arab hapus dari sana dan kemudian ya nggak lagi disebut bangsa Arab. Jadi Albert Hourani, seorang sarjana terkenal dalam Arabic Thoughts in Liberal Age, itu salah satu bukunya, dia mengatakan bahwa bangsa yang disebut dengan bangsa Arab itu bangsa yang berbahasa Arab. Gitu kan. Jadi bahasa Arab itu penting sekali. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu lisanudzat yajma'una. Ya, lisanudzat yajma'una.
Bahasa Arab itu juga disebut dengan bahasa dot. Ya, jadi nama lain bahasa Arab itu bahasa dot atau lughatu dot. Karena tidak ada bahasa yang lain yang mempunyai huruf seperti dot. Nggak disebut bahasa dot. Jadi lughatu dot yajma'una. Jadi bahasa dot, lisan dot itu menyatukan kita. Jadi yang menyatukan bangsa Arab itu adalah bahasa Arab. Karena memang mereka disebut bangsa Arab karena berbahasa Arab. Nah itu 22 negara itu. Nah, Iran itu nggak berbahasa Arab, maka ya tetap Iran dia. Arab Livan itu sebetulnya keturunan Punisia. Ya. Tapi karena kemudian kekhalifahan Umayyah berpusat di Damaskus di Arab Livan ratusan tahun dan kemudian mereka menjadi berbahasa Arab, maka kemudian menjadi Arab. Dan mereka bangga sekali ya dengan bahasa Arab itu. Tidak ada bangsa yang begitu bangga dengan bahasanya, itu melebihi dari bangsa Arab. Nah itu yang disebut dengan dunia Arab itu 22 negara itu. Lalu yang kedua disebut dengan Timur Tengah. Itu dunia Arab ditambah dengan Turki, Iran, Afghanistan, dan beberapa negara yang lain. Nah, itu disebut Timur Tengah, Middle East. Itu istilah yang lahir setelah kejatuhan Ottoman dan kemudian dunia Arab ini di bawah kolonialisme Eropa, yaitu Inggris dan Perancis. Maka orang Inggris dan Perancis itu menyebut negara di kawasan ini Timur Tengah, artinya negara-negara yang berada di sebelah timurnya Eropa, terutama Inggris dan Perancis, tetapi yang tidak jauh, tidak timur jauh, jadi timur setengah-setengah. Timur Tengah, timur yang di tengah, gitu. Sebelah timur tapi di tengah. Maka disebut Timur Tengah, Middle East. Maka sebenarnya kata Middle East, Timur Tengah itu baru berusia 100 tahun yang lalu. Jadi kira-kira menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, ya, karena Ottoman itu runtuh tahun 1922 atau 1924. Nah setelah itu Arab yang tadinya merupakan wilayah di bawah kekuasaan Ottoman jatuh ke tangan Eropa. Nah sejak itulah lahir istilah Timur Tengah. Sebelum itu kata Timur Tengah nggak ada. Jadi baru berumur 100 tahun. Sekarang malah lebih maka sekarang ada juga yang merubah istilah Middle East dengan MENA, Middle East and North Africa. Jadi Timur Tengah dan Afrika Utara, MENA. Nah, lalu yang ketiga dunia Islam. Dunia Islam itu 22 negara Arab ditambah dengan itu tadi Timur Tengah, ditambah lagi dengan negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Pakistan, Bangladesh, lalu nyeberang Malaysia, Indonesia, Brunei. Nah, itulah kemudian itulah yang disebut dengan dunia Islam. Tapi Barat ya mencampur adukkan ketiga itu. Mungkin karena saking bingungnya, maka sering juga disebut dengan Arab garis miring Islam. Nah, dunia Arab garis miring Islam. Ya itulah apa boleh buat seperti itu. Tapi yang pasti saudara sekalian, yang disebut dengan dunia Arab, apalagi Timur Tengah, itu sangat majemuk. Secara politik ya majemuk. Secara politik ada yang berbentuk monarki absolut seperti Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk seperti Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, mana lagi? Ya itu negara-negara Arab Teluk ya itu monarki absolut. Ada juga yang kedua monarki konstitusional, ya monarki tapi dia punya konstitusi.
Artinya monarki tapi ada undang-undang. Seperti ada undang-undang dasar seperti Yordan dan Maroko, itu bisa disebut monarki konstitusional. Yang ketiga, monarki bukan monarki, republik. Ya, jadi monarki absolut, republik. Jadi majemuk sekali secara politik. Ya, secara politik. Secara ekonomi juga sangat majemuk. Orang bilang negara Arab kaya, yaitu negara Arab yang kaya itu adalah tadi Arab Teluk, Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan sebagainya ya, itu negara Arab kaya. Itu income per kapita pendapatannya per tahun di atas 35.000 US dollar pendapatan per kapita. Bandingkan dengan kita sekitar 4.000 sampai 5.000. Itu dihitung dengan kemampuan daya beli. Kalau secara ini sekitar 3.500 ya. Secara kebudayaan juga sangat majemuk ya. Lihat saja cara berpakaian. Negara-negara Arab Teluk tadi berpakaian tradisional, sampai sekarang pakai apa? Baju taub. Ya, namanya itu taub ya Farid ya. Taub ya. Taub yang apa dari sini sampai panjang sampai mata kaki. Nah, kemudian pakai ikat kepala atau kafiyeh atau surban atau apa namanya itu, silah ya. Nah, itu tradisional. Itu dari pakaian saja udah kelihatan berbeda. Nah, sementara negara-negara yang republik seperti Mesir, Irak, Suriah, Lebanon, Yordan, negara-negara Afrika Utara sana pakai seperti orang Barat, pakai jas, pakai dasi, pakai jas, pakai dasi. Nah, itu secara kebudayaan. Ya kebetulan saja ini yang menarik sekali Pak Dekan. Menarik sekali ini Prof. Negara-negara yang tradisional itu tadi malahan kaya dan sangat modern. Kalau saudara-saudara sekalian pergi ke negara-negara Arab Teluk, wah itu lebih Eropa kemodernannya. Jalan-jalannya, gedung-gedungnya, infrastrukturnya, fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatannya, wah itu Western banget. Ya, artinya modern banget, maju banget ya. Tapi justru negara-negara yang tadi penampilan pakaiannya sangat modern, wah itu pakai jas, pakai dasi, banyak yang ekonominya ya kembang kempis, ya kembang kempis. Belum lagi juga banyak dilanda ketidakstabilan politik. Ini sangat menarik. Saya juga pernah menulis itu. Judulnya Antropologi Pakaian Orang Arab. Jadi mengamati cara orang Arab berpakaian. Ada yang ke barat-baratan menjadi barat, ada yang bertahan kukuh seperti negara Teluk. Coba lihat kalau saudara-saudara melihat TV di media, mereka terima presiden negara lain maupun berkunjung ke negara lain dengan pakaian tradisionalnya itu pede banget, percaya diri banget, gitu. Self confidence-nya itu tinggi. Wah. Nah, itu sangat menarik ya. Kemudian juga secara agama, ya secara agama juga majemuk. Ya bukan hanya majemuk antar agama. Ada ya namanya dunia Arab itu mayoritas Muslim, tetapi banyak beragama Kristen dan juga Yahudi. Ya jumlahnya juga berbeda-beda masing-masing negara. Di Arab Saudi mungkin hampir 100%, ya 98-90%. Di Aljazair juga seperti itu, di Maroko juga seperti itu jumlahnya. Di Arab Teluk juga seperti itu. Tapi nanti bergeser ke Mesir, Mesir itu besar, ya. Penganut saudara-saudara kita, penganut Kristen Koptik itu belasan persen, ya.
sampai sekitar 12, 13 sampai 14%. Di Suriah lebih besar lagi, kira-kira nyaris 20%. Nah, di Libanon lebih besar lagi, bahkan pernah mayoritas. Sekarang juga masih sangat besar. Di Palestina juga, ya, di Palestina juga besar, angkanya nyaris belasan persen juga. Ya apalagi memang Kristen, agama Nasrani lahir di situ, lahir di situ di Palestina, ya, di Palestina. Karena itu ya sangat majemuk. Karena itu memang berbicara tentang dunia Arab, yaitu tidak bisa digeneralisasi. Setiap dilakukan generalisasi akan mengakibatkan simplifikasi. Ya, akan mengakibatkan simplifikasi. Nah, di situ saya menunjukkan Libanon, ya, Libanon itu penduduknya nggak besar. Libanon itu penduduknya seperti saya sampaikan ke Prof. Rianto tadi, negara yang secara populasi kecil, ya, negara kecil penduduknya itu 5,5 sampai 6 juta. Kenapa nggak pasti angkanya? Ya karena nggak pernah ada sensus. Karena sensus penduduk, jumlah penduduk berdasarkan agama itu sensitif. Maka nggak lagi ada sensus agama. Ada sensus-sensus yang lain tapi tidak menanyakan agama. Jadi semuanya berdasarkan perkiraan saja ini. Perkiraan. Orang sini juga nggak tahu jumlah pastinya. Pemerintah juga nggak tahu. Apalagi arus pergeseran demografi itu tinggi. Karena di Libanon ini orang gampang sekali pindah ke luar negeri. Apalagi dibolehkan memiliki kewarganegaraan ganda. Double citizenship. Apa istilahnya Bu Susi? Ya double citizenship ya. Ya, bahkan triple citizenship. Jadi orang Libanon itu boleh memiliki warganegaraan ganda, warga negara Libanon dan Perancis. Itu paling banyak. Karena Libanon ini bekas jajahan Perancis, dulu di bawah mandat Perancis. Maka bahasa Perancis itu sangat utama di Libanon. Sangat utama di Libanon. Karena bekas jajahan Perancis. Universitas-universitas di sini ada banyak yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Perancis. Seperti Saint Joseph University itu pakai bahasa Perancis. Antoine University itu juga pakai bahasa Perancis. AUB pakai bahasa Inggris. Ya. LAU, Lebanese American University yang tua juga, itu juga pakai bahasa Perancis dan Inggris. Jadi universitas yang berbahasa itu dari awal, bukan baru, dari dulu. Jadi berdasarkan perkiraan saja, karena warga negara cair. Ada yang merangkap Libanon dan Amerika. Banyak juga yang Libanon dan Arab Saudi. Nah, itu banyak. Karena boleh kewarganegaraan ganda. Belum lagi jumlah orang Libanon, keturunan Libanon yang berada di luar itu sangat besar. Di Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi Libanon, Ministry of Foreign Affairs and Immigration, di Libanon itu ada angka bahwa warga Libanon yang berada di luar negeri itu 3 kali lipat dari warga negara Libanon yang berada di dalam negeri. Jadi yang di dalam negeri 5,5 sampai 6 juta, di luar negeri itu 17 juta. Ya, terutama di Amerika Latin. Ini di Amerika Latin malah pernah beberapa negara di sana presiden terpilih itu orang Libanon, keturunan Libanon. Seperti di Brasil, Joseph Temer,
dulu ada Carlos Menem, ya, dan beberapa lagi yang lain, ya, itu keturunan Libanon. Orang terkaya di Meksiko, ya, Carlos Slim, ya, itu orang keturunan Libanon. Atau bagi para mahasiswa, mahasiswi, mungkin yang paling terkenal Shakira, penyanyi Shakira. Atau yang agak senior, mahasiswa atau yang agak senior, mungkin sekarang seusia segenerasi Pak Dekan, Paul Anka. Itu Paul Anka. Itu Libanon, keturunan Libanon. Nah, itu secara garis besar bisa disebut sekarang ini Muslim sekitar 63%, Kristen 30%, Druze 6%. Sisanya macam-macam, ya. Ada Kristen Armenia, ada Kristen Ortodoks, ya. Nah, secara garis kecil itu tadi garis besar, agama secara garis besar. Nah, agama secara garis kecil itu terbagi dalam 16 sekte. Jadi 19 sekte. Ini diakui. 19 sekte ini formal diakui oleh negara. Jadi seperti kalau Indonesia mengakui 6 agama, nah di Libanon mengakui 18 sekte. Dan kemudian dari ke-18 sekte ini mendapatkan bagian dalam power political sharing. Ya, power political sharing. Power political sharing itu ya nanti ada pembagian kekuasaan. Nah, secara garis besar pembagian kekuasaan di Libanon ini presidennya itu jatah Kristen Maronis. Jadi yang bisa menjadi presiden hanya Kristen Maronis. Karena memang itu menjadi jatah dalam sistem itu. Sistem politik di sini yang disebut dengan sistem politik konfesionalisme. Jadi konfesionalisme political system. Jadi sistem politik konfesional itu dulu merupakan gentleman agreement saja, tetapi sekarang sudah dijadikan pasal dalam konstitusi bahwa Kristen Maronis itu jatahnya presiden itu harus diduduki oleh Kristen Maronis. Perdana Menteri Muslim Sunni, Perdana Menteri Muslim Sunni. Lalu ketua parlemen harus Muslim Syi'i. Nah, sekarang presiden Libanon itu namanya Jenderal Michel Aoun. Michel Aoun ini yang berada di foto ini yang berada di tengah itu namanya Michel Aoun, ya. Lalu ketua parlemen itu Syiah, namanya Nabih Berri, itu yang di sebelah kiri. Itu kalau saya menyebut sebelah kiri atau sebelah kanan itu, yang senior banget itu, ya. Kemudian perdana menteri Muslim Sunni itu yang paling kanan itu yang muda, brewok, ya. Itu namanya Saad Hariri. Ya, Saad Hariri. Lalu nanti kabinet itu masing-masing kabinet itu harus separuh-separuh, separuh Muslim, separuh Kristen. Jadi yang Kristen separuh, misalnya kabinetnya 30 menteri, maka 15 Kristen, 15 Muslim. Nanti 15 yang Kristen itu dibagi lagi sesuai dengan sekte-sektenya. Ada Maronis, ada ada Kataib, ada Armenia, ada Kristen Armenia, ada Ortodok, dibagi-bagi lagi. Nanti yang Muslim 15 itu juga dibagi-bagi lagi. Ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang ada yang Druze masuk hitungan Muslim. Gitu. Jadi menarik sekali kan. Jadi nanti yang Sunni pun juga dibagi lagi. Nanti ada sesuai dengan partainya, ini juga subsekte. Ada Future Movement, ada juga yang lain. Yang Syiah juga tidak satu.
Itu besaran saja. Sekte Syiah di bawah itu masih ada. Nanti ada Syiah Ahmad, ini partainya sektenya Nabi Berry. Ada juga Hizbullah. Nanti ada lagi Zaidiyah dan sebagainya. Terus pun juga begitu. Masih ada lagi. Pokoknya ada 18 itu. Kira-kira masing-masing 9. Jadi Muslim 9 sekte, Kristen 9 sekte. Parlemen juga gitu. Jadi kalau parlemen misalnya 122 seperti sekarang, ya dibagi 66 Muslim, 66 Kristen. Nanti setiap dapil sudah ditentukan. Dapil ini dapilnya Kristen Maronis, dapil daerah pemilihan ini, daerah pemilihannya Sunni, daerah ini daerah pemilihannya Syiah. Dan itu calonnya harus dari itu saja. Dari Kristen Maronis saja, kalau dapil Maronis, kalau dapilnya Syiah ya hanya calonnya Syiah, bersaing di antara sekte itu sendiri. Itu cara menentukannya. Itu nanti sampai ke bawah. Mungkin di tingkat itu orang tidak pusing, tapi nanti kalau sudah sampai ke bawah, profesor di universitas berapa? Dibagi gitu. Mahasiswa S3 dibagi dan sebagainya. Ya. Itu direksi bank, manajemen bank itu kan ada dewan komisaris dan dewan direksi kan. Berapa komisarisnya? 10 bagi 55. Direksinya 10 bagi 55. Direksinya 6 bagi 33 dan sebagainya. Wah, itu sampai ke itulah yang disebut dengan ini yang saya tulis di sini. Menganut sistem politik konfesionalisme atau ifiyah ya. Atau ifiyah itu sektarianisme. Jadi sektarianisme, jadi sistem politik yang sektarianisme diformalkan. Jadi ini enggak negatif ya istilah sektarian itu. Di Libanon itu memang itu resmi. Nah, di mana pembagian kekuasaan politik berdasarkan sekte-sekte yang diakui negara yang jumlahnya 18 itu. Ya lebih berterus terang. Saya rasa ada baiknya juga, ada buruknya juga, ada positifnya, ada negatifnya, ada positifnya ya semuanya lebih transparan, nggak usah ngerundel di belakang. Tapi udah ini jatah jangan nanti kalau ada sekte atau agama yang tidak kebagian marah atau kecewa, ngamuk misalnya gitu kan. Nah ini lebih terus terang, itu mungkin positifnya. Negatifnya ya bagaimana kerja-kerja yang sifatnya harus profesional kok berdasarkan sekte. Ya tapi okelah kita nggak usah menilai negara yang lain. Ya desa mawa cara negara mawa tata. Nah gitu kan Prof Rianto ya. Jadi desa mawa cara negara mawa tata. Ya masing-masing desa punya cara masing-masing, punya adat istiadat masing-masing. Nah, sistem konvensionalisme itu ya salah satu bentuk genre dari sistem politik konstitusionalisme. Ya, konstitusionalisme itu seperti Malaysia itu boleh disebut konstitusionalisme. Karena di situ ya Melayu yang harus menjadi Perdana Menteri. Ya, harus menjadi Perdana Menteri. Yang lain boleh menjadi wakil-wakil ya, dan sebagainya. Nah, sekalian, nah sejak 1800 ya, sejak 1800 mungkin di slide berikutnya, sejak 1800 Biladu Syam atau Arab Levant itu sudah terbalik ya, menerima kedatangan misioneri dari Amerika. Jadi bayangkan kan, di Arab Levant itulah agama Nasrani lahir, tapi kemudian menjadi kecil
tapi malahan Kristen itu berkembang di Eropa, di Eropa dan kemudian di Amerika, dan kemudian 800 balik 800 balik orang datang ke tempat lahirnya untuk mendakwahkan agama itu. Jadi saudara sekalian bisa membayangkan, dari Kristen agama Nasrani lahir di Nazaret, ya katakan saja sekarang di Bethlehem, ya, di Palestina, ya, negara Palestina yang sekarang dikuasai Israel, lahir di situ, berkembang, menyebar sampai ke Eropa, terutama setelah Kaisar Konstantin dari Bizantium itu, lalu jadi agama negara di Eropa, kemudian gereja bahkan menjadi sangat kuat yang menentukan politik. Kemudian terjadi migrasi ke Amerika, orang-orang Eropa pindah ke Amerika, ke benua baru, lalu kemudian berkembang pesat juga di sana. Kemudian mereka mengirimkan misionari ke tempat lahirnya. Nah, itu namanya di Arab Levant, di Bilad Syam seperti itu. Ya, mereka menyebarkan agama Kristen kembali, lalu membantu pendidikan modern dan juga kesehatan. Ya, memang tidak banyak berhasil mengkonvert orang-orang Muslim dan Yahudi yang besar di di negara-negara Arab Bilad Syam ini. Tapi misionari tersebut berhasil mengembangkan pendidikan modern. Pendidikan modern seperti AUB, itu universitas yang saya sebut tadi, terbaik di Lebanon dan mungkin di Timur Tengah. Ya, itu didirikan oleh para misionari AUB. Jadi kalau UII kerjasama mungkin bagus juga, Pak Dikan, Pak Prof. Rianto, kerjasama dengan AUB. Karena UII universitas yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam, AUB didirikan oleh tokoh-tokoh Kristen, missionary. Wah, itu kan bagus. Cuma memang umurnya UII lebih muda. UII tahun berapa? 49 ya. 45 itu. 45, UII 45. Ini 46. Ya, AUB 46, tapi 46-nya 1800. 56 tapi 1856. AUB ranking 208 dunia, universitas dunia. Maklum dia dengan bahasa Inggris ya. Jadi para misionari mendirikan AUB abad 19 tahun 18-an. Mahalnya bukan main ini AUB. AUB ini untuk fakultas-fakultas seperti ekonomi dan eksakta, kedokteran, ekonomi dan sebagainya itu rentangnya antara 18.000 sampai 30.000 US dollar per tahun. Kalikan saja itu berapa? 18.000. Itu AUB, itu Lebanon. Lalu mereka juga mendirikan AUC. AUC itu American University of Cairo. Ya. Dan lain-lainnya. Sekarang 10 universitas terbesar, the best 10 universitas di dunia Arab itu 2 ini masuk. Jadi ada Universitas Amerika, 3, 2 yang ini, yang satu di Emirat, Sharjah, itu. Nah, di Lebanon berdiri tahun 56, itu baru berdiri Universitas Negeri. Universitas Negeri Lebanon itu baru berdiri tahun 56. Nah, merdeka tahun 43, ya. Lalu tahun 56 berdiri Universitas Negeri Lebanon, namanya Lebanese University, LU, Al-Jamiah Al-Lubnaniyah. Ya. Dan beberapa puluh tahun setelah itu baru berdiri Universitas Islam. Mungkin ya lebih tua UII, ya. Lebih tua tradisi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Tahun 45 berdiri UII, kemudian mungkin nggak jauh-jauh setelah itu kan Unisba, Unisula, itu kan Prof. Rianto ya. Unisba
Unisula. Unisba di Bandung, Unisula di Semarang. Mungkin di Sumatera Utara UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Baru setelah itu tahun 70-an berdiri Perguruan Tinggi Muhammadiyah. UMJ itu tahun 80-an berapa. Dan kemudian sekarang berkembang pesat, mungkin jumlah Universitas Islam Indonesia udah ratusan. Muhammadiyah saja ada 176 perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang universitas 66. Yang sudah jadi universitas 66. Itu baru fenomena setelah 80-an, bahkan banyak yang setelah tahun 2000. Nah, Libanon juga umat Islam itu ini perwujudan Islam rahmatan lil alamin ya. Ya, itu umat Islam baru mendirikan universitas itu tahun 70-an, 80-an dan baru sungguh-sungguh itu setelah tahun 2000 ini. Jadi ada namanya Universitas Islam ya. Nanti kita akan bicara ke situ. Ini penting sekali dari perwujudan Islam ya, manifestasi keislaman di Libanon. Masjid. Nah, sekarang coba masjid ya. Masjid itu di Libanon hanya ada di Beirut dan kota-kota yang mayoritas Muslim. Jadi di Beirut ini ada masjid tetapi semua